Halo semua, pernah kepikiran nggak? Gimana kalau ternyata pengetahuan kuno yang seolah terukir di lanskap sekitar kita, itu justru bisa jadi kunci untuk masa depan kita? Coba deh, lihat sekeliling kita. Setiap bukit, sungai, bahkan ladang itu sebetulnya menyimpan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi untuk bertahan hidup. Ini bukan sekedar pemandangan loh, ini adalah pelajaran yang hidup. Pertanyaan ini kedengarannya mungkin puitis ya, tapi ini tuh inti dari pembahasan kita hari ini. Yuk kita selami bareng-bareng gimana aturan-aturan kuno ini bisa menjawab masalah-masalah modern. Oke, kita mulai dari contoh yang nyata ya, tentang gimana sebuah kepercayaan lama bisa ngasih solusi yang sangat relevan untuk tantangan zaman sekarang. Di seluruh Indonesia, pasti ada deh pohon-pohon besar yang dianggap sakral ya kan, yang disebut pohon keramat. Tapi ini bukan soal tahayul loh. Di baliknya ada logika ekologis yang wow, luar biasa. Jadi gini, aturannya kan simple. Pohon keramat nggak boleh ditebang. Tapi efeknya luar biasa. Ini secara nggak langsung menciptakan zona konservasi alami. Seluruh ekosistem di sekitarnya jadi terlindungi. Contohnya kayak di hutan Wonosadi itu, masyarakat di sana nggak pernah kekurangan air, bahkan pas musim kemarau. Keren banget kan? Ini sistem perlindungan lingkungan yang canggih yang dibungkus kearifan lokal. Nah, praktek pohon keramat ini bukan satu-satunya contoh loh. Ini semua tuh bagian dari sebuah konsep yang jauh lebih besar dan kuat yang telah membentuk komunitas selama berabad-abad. Ini dia nih, kearifan lokal. Jangan salah ya, ini bukan pengetahuan primitif atau ketinggalan zaman. Justru sebaliknya, ini adalah sistem ilmu pengetahuan yang canggih banget, yang teruji oleh waktu dan disesuaikan secara sempurna dengan kondisi geografi setempat. Kita lihat contoh lain yang nggak kalah keren. Jauh sebelum ada aplikasi perakiraan cuaca di HP kita, petani di Jawa itu udah punya kalender yang super akurat. Nah, yang bikin Pranoto Mongso ini luar biasa bukan cuma pembagian waktunya. Coba perhatikan deh, kalender ini menghubungkan waktu dengan tanda-tanda alam yang bisa kita lihat, kayak daun yang gugur atau kapan rambutan mulai berbunga, dan kemudian dihubungkan lagi sama tindakan pertanian yang spesifik. Ini tuh panduan presisi buat hidup selaras dengan alam, bukan malah melawannya. Dan ini nggak cuma di Jawa loh, ada di mana-mana. Dari tanah olennya suku Dayak yang melindungi hutan komunal. Terus ada Sasi di Maluku, itu sistem keran di mana ada larangan panen sementara biar alam bisa pulih. Lalu ada awik-awik di Bali yang ngatur irigasi dengan adil. Setiap daerah, setiap suku punya sistemnya sendiri. Ini bukti kecerdasan ekologis yang tersebar di seluruh Nusantara kita. Oke, sekarang coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Semua contoh ini, pohon, kalender, aturan adat, ternyata semuanya terhubung dalam sebuah bidang studi akademis yang mencoba memahami itu semua. Mungkin udah mulai kelihatan ya polanya, ada sebuah ilmu yang ternyata khusus mempelajari semua interaksi ini. Dan ini dia jawabannya, geografi manusia. Jadi ini bukan sekedar ngapalin nama ibu kota ya. Ini adalah studi tentang gimana dan kenapa kita hidup dengan cara tertentu di tempat kita tinggal. Nah, kearifan lokal itu manifestasi sempurna dari geografi manusia dalam prakteknya. Terus, apa aja sih yang dipelajari di geografi manusia? Ternyata jangkauannya itu jauh lebih luas dari yang mungkin kita bayangin. Intinya sih kalau ada hubungannya sama manusia dan lokasinya di bumi, ya itu bagian dari geografi manusia. Jadi, para ahli geografi manusia ini kayak detektif yang coba memecahkan teka-teki besar. Gimana sih persebaran penduduk bisa mempengaruhi ekonomi suatu daerah? Terus, gimana budaya lokal yang unik bisa bertahan atau berubah karena globalisasi? Gimana semua ini nyambung? Dari politik, pembangunan kota, sampai ekonomi, semuanya membentuk dunia kita. Mereka mempelajari jaring-jaring rumit yang mengikat kita semua. Oke, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Kenapa sih kita harus ngerti semua ini, dari pohon keramat sampai peta global, kenapa ini penting banget buat kita sekarang? Konsep sense of place atau rasa kepemilikan tempat ini kuncinya. Ini bukan sekedar, wah, aku suka tempat ini, tapi ini lebih dalam. Ini adalah kesadaran dan hubungan timbal balik sama sebuah lokasi. Kita jadi paham ritme alamnya, sejarahnya, dan sadar kalau kita ini bagian dari tempat itu. Nah, inilah yang dimiliki oleh masyarakat adat dengan kearifan lokal mereka. Dan kutipan ini ngena banget. Ketika kita kehilangan hubungan dengan tempat kita tinggal, ya kita jadi nggak peduli lagi. Jadi bisa dibilang,
Krisis iklim kita ini pada dasarnya adalah krisis putusnya hubungan antara manusia dan tempat tinggalnya. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini. Coba deh pikirin, kearifan lokal apa ya yang mungkin nunggu buat ditemukan lagi di sekitar kita? Mungkin ada pranoto mongso tersembunyi dalam cara nenek kita berkebun, atau ada pohon keramat dalam cerita lama tentang taman di kota kita. Siapa tahu, menemukan kembali kearifan ini adalah langkah pertama buat kita semua untuk membangun lagi hubungan kita dengan planet ini.